Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong Mas di Islam Itu Indah. Hampir kesleo tadi ya. Baik, senang sekali ya kita kembali di Islam Itu Indah. Temanya juga masih sama. Ayat-ayat Allah yang turun bersama dan luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Masya Allah. Ada tayangan nih, aku mau kasih lihat ya. Bacaan surat Ad-Duha dalam satu nafas. Ini dia tayangannya, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Dia yang baca, saya yang ngap. Habib, bisa Habib? Enggak. Ini buat ibu tadi nih yang banyak ujian hidup tadi katanya ya. Nih coba nih disimak nih, katanya bener nggak Habib? Surat Al-Insyirah sama Ad-Duha, tapi nggak satu nafas juga ya bacanya Ad-Duha ini ya. Katanya ini surat yang turunnya berurutan dan kalau dibaca bisa menghilangkan ujian hidup. Menghilangkan kesulitan, kesedihan juga. Mohon penjelasannya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadzah Nada, Ustadz Syam, Ustadz Sony. Amin. Dan yang lainnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Masya Allah. Pagi ini telinga kita Masya Allah diperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua permasalahan kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ayat seperti surah Al-Duha sama Insyirah. Memang ayat ini juga diturunkan secara berurutan. Nah kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berurutan? Karena kekasih Allah Baginda Nabi besar Muhammad sedang dalam keadaan kesulitan, sedang dalam keadaan sedih, sedang dalam keadaan yang memang hati beliau sangat terenyah pada saat itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah Al-Duha dan Insyirah. Maka ulama mengatakan walaupun ini khusus diturunkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap manfaatnya buat umat daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanyakan kapan sih bagus bacanya ini surah Insyirah sama Ad-Duha, beberapa sahabat termasuk Ibnu Abbas kalau baca surah Ad-Duha sama Insyirah, beliau bacanya langsung kalau dalam sholat 1 rakaat 2 surah. Jadi beliau bacanya Ad-Duha dulu kemudian bacanya Insyirah. Kenapa? Seperti sampai di ayat yang mengatakan alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhalam wa wajadaka ailam. Artinya di situ didapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam makna daripada ayat. Secara singkat didapatkan Nabi seorang anak yatim tapi Allah yang melindungi. Didapatkan Nabi sedang dalam kekurangan tapi Allah yang mencukupkan.
dalam kebingungan, Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk. Lantas kenapa langsung baca surat Insyirah, kata Ibnu Abbas, seakan itu betul-betul menyambung ketika sedang dalam kesusahan, maka langsung disambungkan dengan ayat alam nasyrah laka sadrak wa wada'na. Artinya langsung di situ Allah Subhanahu wa taala menyambungkan, bukankah kami yang meluaskan hatimu? Bukankah kami yang menghindarkan kesusahan, beban di atas punggungmu? Bukankah kami mengatakan, Allah katakan wa rafa'na. Maknanya bukankah kami yang meninggikan namamu? Artinya sebagaimanapun pada saat itu orang merendahkan Nabi, menurunkan Nabi, ingin menghancurkan Nabi, sebagaimana jutaan manusia ingin menurunkan Rasul, maka Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak. Aku yang meninggikan, siapapun yang menurunkan tetap nama Nabi ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang lagi sedih, lagi susah, kayak ibu tadi lagi susah, baca surah Ad-Duha sama Insyirah. Ya kalau nggak mau 1 rakaat langsung 2 ayat, 1 rakaat, 1 rakaat. Atau lagi sedang duduk ibu masak oncom. Ya, Ad-Duha wal laili idza saja. Oh, berarti bisa kapan aja ya, Beb? Bisa kapan saja Wadduha baca. dulu baru Al-Insyirah ya, Tapi Beb? kadang-kadang juga baca alam nasyrah laka sadrak itu pas at-tahiyat terakhir. Setelah salam, pegang dadanya alam nasyrah laka sadrak. Masya Allah, semoga ujian hidup kita semuanya lepas hilang, diberikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Sama-sama. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Datang dari mana jamaah yang ada di studio? Tasikmalaya. Kalau gitu aku kasih kesempatan untuk nanya ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, yang mau nanya boleh angkat tangannya. Jangan malu-malu. Tenang, ibu lagi ada ujian hidup, gak apa-apa, angkat tangan gak apa-apa. Saya maklumin, sebelah sini kalau gitu. Ibu ya. Ibu silakan berdiri, Bu. Namanya siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Analis Nur dari Majlis Talim At-Taqwa Kota Tasikmalaya. Izin tanya dan Ustadz. Tepuk tangan dong untuk Ibu Dede. Iya, mau mau nanya nanya. ke Ustadzah Nada. Boleh. Iya. Ya, siap. Ya, pertanyaannya, Ya. seandainya kita membaca surat Yasin sama Al-Kahfi di malam Jumat, akan diberi sinar dalam 1 minggu. Nah, pertanyaannya seperti apakah sinar tersebut, cahaya tersebut itu maksudnya? Ibu gak sadar saya ngeliat ibu tuh saya silau loh. Ibu sering baca ya? Coba kita tanya, benar Ya, gak Ustazah, seperti itu seperti Ustazah itu. Nada? Hanya bercahaya Kak Iya. Sony. Karena baca itu. Karena baca itu apa kerudungnya kuning ya? Coba kita tanya, mempengaruhi apa kasih. enggak? Silakan Ustazah Nada. Baik, terima kasih Kak Sony. Ibu terima kasih sudah bertanya. Ya, terima kasih Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi deh. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Silakan Ustazah. Terima kasih Kak Sony izin, Habib Muhammad dan Ustadz Syam, Masya Allah. Terima kasih Ibu, pertanyaannya pasti mewakili juga dari pertanyaan dari jamaah semuanya yang nonton ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, surah Yasin dan surat Kahfi. Ya, kalau kita membahas tentang surah Yasin, itu adalah qalbul Quran. Ya, jantungnya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Kita nih manusia, kalau jantung kita berhenti, kira-kira bisa nafas lagi apa enggak? Nah, berarti ketika kita membaca surah Yasin, qalbul Quran, insya Allah, Allah akan juga menyirami hati kita dengan ketenangan dan kedamaian. Dan ketika dibahas tentang surat Kahfi, bahwasannya pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, man qara'a surat al-Kahfi, siapa orang yang membaca surat Kahfi, fi yaumil jumu'ati, di hari Jumat atau di malam Jumat, adha'alahu min nur, Allah akan memberikan cahaya, Allah akan menerangi baginya ma bainal jumu'atain, di antara 2 Jumat. Jumat yang sekarang baca surat Kahfi, insya Allah di antara sampai dengan Jumat berikutnya Allah akan berikan cahaya, Allah akan terangi ia.
Apa sih makna penerang tersebut? Yaitu pertama, Allah akan halangi hatinya condong kepada kemaksiatan. Hatinya itu akan dihalangi, akan ditutup untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Artinya dalam 1 minggu itu Allah akan bentengi kita. Yang kedua, Allah akan condongkan hati kita. Kalau tadi yang pertama Allah palingkan, Allah tahan kita untuk berbuat kemaksiatan. Dan bahkan bukan hanya Allah palingkan tapi Allah condongkan, Allah bawa hati kita untuk melakukan ketaatan. Bahkan cahaya tersebut akan kita bawa sampai nanti hari kiamat. Ketika hari kiamat goncang bumi, berhamburan gunung, tentu cahaya tidak ada. Maka apa yang bisa menjadi penerang kita? Di antaranya amalan ketika kita membaca surat Kahfi dan juga surah Yasin sebagai jantungnya Al-Quran. Semua itu ada jantungnya, semua itu ada hatinya, dan jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Jadi sebisa mungkin di malam Jumat kita baca, kita rutinkan, kita mudawamahkan, kita lazimkan untuk kita membaca minimal surah Yasin dan dilanjutkan dengan surat Kahfi. Kalau saja kita mencoba membuka ayat terakhir dari surat Kahfi, itu menceritakan tentang ilmunya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah firmankan dalam Al-Qur'an di ayat terakhir dari surat Kahfi, kalau saja lautan, air di lautan untuk menuliskan ilmu-ilmunya Allah, lanafidal bahru, nggak akan cukup itu air di dalam lautan untuk menuliskan ilmunya Allah yang begitu indahnya, yang begitu banyaknya, yang begitu luasnya. Meskipun air lautan kering, walau ji'na bimithlihi madada, datang lagi kering, datang lagi untuk menuliskan ilmunya Allah, kering lagi, nggak akan pernah cukup. Maknanya kalau saja kita membaca surat Kahfi, insya Allah hati kita akan senantiasa diberikan cahaya ilmu-ilmunya Allah, maka senang mengamalkan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin, makanya glowing semua insya Allah ya, Masya karena hati Allah. kita bersih gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Terjawab ya Ibu Dede ya. Alhamdulillah. Masya Allah, siapa lagi ya. Tenang, jangan Ibu nunjuk-nunjuk aja. Ibu ditunjuk Bu, gak apa-apa ya Bu ya. Iya, silakan berdiri. Siapa sih namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iim dari Majlis Taklim At-Taqwa Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan dong untuk Ibu Iim. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau tanya ke Ustadz Syam. Ya. Siap Ibu. Apakah benar surat Maryam dan surat Yusuf apabila dibaca bersamaan setiap malam, apalagi sama ibu hamil, maka keturunannya akan dimudahkan rezeki dan diberi wajah yang cantik dan tampan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu waktu hamil warahmatullahi baca wabarakatuh. surah apa Bu waktu hamil Ibu? Surat Luqman, surat Yusuf, surat Maryam. Wih, Wah, lengkap, Masya Allah. Berarti Tabarakallah. anak-anaknya seperti sesuai yang Ibu Amin, harapkan dong ya amin, biasanya gitu ya. amin, insya Mempengaruhi kah Ustadz Syam? Amin insyaAllah. Silakan Baik. Ustadz, mohon jawabannya. Tapi Terima kasih guruku Ibu, Habib silakan Muhammad, duduk. Ustaz Nada, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Yusuf ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk tatayur, mengambil kesialan, menganggap untung, menganggap daripada sial kepada sesuatu.
Lalu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, bagaimana kalau tafaul, mengambil keberkahan dari sesuatu. Maka salah satu bentuk tafaul yang biasa kita lakukan adalah mengambil keberkahan dari surah-surah Al-Quran. Seperti misalnya ibu hamil, yang ketika dia hamil dia membaca surah Yusuf. Dia tafaulan dengan surah Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu salah satu yang dikenal adalah Nabi Yusuf adalah orang yang rupawan, orang yang ganteng. Meskipun gantengnya tidak mencapai kegantengan Nabi Muhammad SAW. Tetap yang paling sempurna, yang paling mulia, yang orang-orang tidak bisa menatap wajahnya lama-lama, yaitu Rasulullah SAW. Semua sahabat yang memandang Nabi nunduk semua. Kenapa? Karena tidak kuat dengan cahayanya, keindahannya, wajah baginda Nabi SAW. Semoga kita semua bisa berjumpa dengan Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga yang tafaulan dengan surah Maryam. Kenapa? Maryam itu adalah orang yang sabar, orang yang beriman, orang yang menjaga kesuciannya. Jadi kalau anaknya perempuan pengennya kayak Maryam, kalau anaknya laki-laki pengennya kayak Nabi Yusuf. Katanya seperti itu. Tambah lagi akhlaknya seperti Luqman. Subhanallah. Ternyata yang diceritakan dalam surah Luqman, yakni bapaknya adalah Luqmanul Hakim yang hebat untuk menasehati anak-anaknya yang hikmah dalam hal berbicara. Bolehkah hal seperti ini? Mayoritas ulama ataupun sebahagian besar ulama ada yang membolehkan. Tapi sebahagian lagi dari mazhab Syafi'iyah sendiri ada yang memakruhkan menjadikan surah Al-Quran untuk tafaulan. Akan tetapi ketika kita membaca surah Maryam pada saat hamil, jangan sampai lupa untuk menjadikan ini pelajaran psikologis untuk sang ibu. Ketika sang ibu takut melahirkan, takut nanti disesar, takut sakitnya segala macam, bacalah surah Maryam. Sekaligus baca maknanya. Oh, Maryam saja pada saat itu belum ada dokter, belum ada apa-apa, dimudahkan sama Allah. Apalagi sekarang saya mau melahirkan, udah lengkap alatnya rumah sakit. Nah, itu yang membuat seorang ibu akan kuat. Nabi Yusuf alaihissalam ceritakan kesabarannya, bagaimana anak saya Allah menjadi orang-orang yang sabar. Yang keliru adalah ketika membaca Maryam dan Yusuf, tapi lupa membaca doa yang diajarkan Nabi. Apa itu? Doa-doa untuk melindungi anak, misalnya la ilaha illa anta atau a'udzu bikalimatillahi tammah. Ya itu dibaca semua ketika seorang istri sedang mengandung. Bapaknya sebenarnya yang harus banyak-banyak baca. Bapaknya ya? Bapaknya. Tapi saya bukan bapaknya ibu itu. Hah? Maksudnya saya yang bacain. Oh beda ya? Beda. Oh, saya kirain. Istri saya di rumah. Oh gitu, iya bapaknya yang harus banyak-banyak baca. Bapaknya yang di rumah gitu ya? Iya Oh, benar. iya. Berarti itu bukan hanya untuk cantik dan ganteng, tapi hikmah dan makna dari surat Hikmahnya dan itu. maknanya, Masya Allah, betul. terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama, Mas Soni. Jangan kemana-mana. Semua terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah. Ustadz, sekarang ini Ya. aku yang mau nanya, cuma agak melenceng sedikit. Apa itu? Mau sedekah, cuma biar dapat tempat yang tepat itu bagaimana biar nggak salah. Subhanallah, ketika kita ingin bersedekah tentu saja ada rasa, ini benar nggak sih sedekahnya, disampaikan nggak sih? Ini salah satu yang paling terpercaya insya Allah. Yaitu CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan juga kesehatan yang optimal. Maka dari itu kami dari Islam Itu Indah mengajak seluruh jamaah yang ingin berkontribusi dan juga meringankan beban mereka melalui doa dan juga sedekah terbaiknya dengan cara scan kris CT Arsa Foundation yang ada di sini nih. Ya, tinggal ambil handphonenya, di scan, nanti bisa untuk berdonasi. Insya Allah nyampe amanah, tidak dipotong sepeser pun untuk biaya operasionalnya. CT Tepat Arsa. ya. Betul. Masya Allah, kalau gitu tunggu apa lagi? Langsung sedekah subuh sambil nonton Islam Itu Indah. Masya Jangan Allah. kemana-mana. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.